Saya masih bersama seorang aktor. Ia bermain di film berjudul Guru Bangsa Cokro Aminoto, Reza Radian. Reza, dari kamu pemain film dan pasti penonton film. Dari semua film yang kamu tonton, kira-kira Rez, apa yang terjadi dengan situasi politik ini itu kamu samakan dengan film apa? Waduh, kayaknya karena ini plot twistnya luar biasa, belum ketemu tuh referensi film yang punya cerita yang lebih dahsyat gitu ya. Aku sih belum ketemu referensinya apa. Saya penyuka film trilogi Godfather. Oke. Dan saya suka lainnya, yaitu yang selalu dikatakan oleh Godfather, I will make him an offer That he cannot refuse. that he cannot refuse. Apakah menurut Reza apa yang terjadi di dunia politik kita seperti film Godfather? Oh, I mean, it could be. Ya, it could be. Itu kan ini kan asumsi ya. Jadi aku juga nggak bisa. Ada situasi di mana kenapa semua orang bisa tunduk dan takut? Ya, mungkin sekali. I don't know. Reza bermain film dan kemudian ada kesadaran akan politik. Seberapa besar sebenarnya film itu merangsang daya kritismu melihat apa yang terjadi di dunia perpolitikan? Yang menarik dari sebuah film itu kan dia adalah sebuah potret atau sebuah refleksi dari realitas yang ada. Jadi film itu banyak mengadaptasi sesuatu yang terjadi di tengah masyarakat atau situasi apapun. Maka ada sebuah ungkapan juga, film sedikit banyak juga merupakan cerminan dari masyarakat. Gitu. Artinya ada beberapa yang bisa diwakili lewat sebuah film atau dituangkan lewat sebuah film. Aku belajar dari tokoh-tokoh film, dari cerita-cerita film yang ternyata sulit untuk mengatakan bahwa nggak punya pengaruh. Tokoh seperti Presiden Baharudin Yusuf Habibie, Donald Pandiangan, seorang pelatih yang membawa timnya bisa meraih medali Olimpiade lewat 3 Srikandi. Kemudian ada Cokro Aminoto, itu banyak hal yang karena bentuk risetnya kan membaca ya, Rosi. Jadi aktor itu kan dia menganalisa naskah, tapi dia juga perlu ketika kita ngomongin apalagi tokoh-tokoh gitu, referensinya kan bukan hanya referensi visual, tapi ada beberapa artikel, buku yang harus dibaca, yang harus dikulik gitu. Ya mau nggak mau pasti. Kenapa saya tanya ini? Karena Reza ketika memerankan seorang tokoh betul-betul menjadi tokoh itu. Memerankan Pak Habibie menjadi Pak Habibie, memerankan Benyamin langsung menjadi Benyamin, memerankan Cokro Aminoto dengan riset yang luar biasa. Ini agak relevan dengan kenyataan politik saat ini. Karena Cokro Aminoto itu disebut juga sebagai Raja Jawa tanpa mahkota. Dan sekarang di politik kita ada sebutan hati-hati dengan Raja Jawa, bisa celaka kita. Reza, bagaimana Reza melihat dua sebutan ini antara apa yang kamu baca perankan dari seorang Cokro Aminoto dan sebutan tentang jangan main-main dengan Raja Jawa bisa celaka? Sangat kontradiktif kalau kita melihat itu. Begitu ada kata-kata tentang wah jangan main-main sama barang ini Raja Jawa, wah bahaya nih barang ini, nggak main-main gitu ya. Kemudian kita ngomongin soal, kita kan nggak bisa punya fakta yang clear siapa yang dimaksud Raja Jawa. Tapi kesimpulan itu bisa diambil oleh banyak pihak. Tapi kalau kita udah ngomongin soal Raja Jawa tanpa mahkota, host Cokro Aminoto, itu adalah simbol di mana justru dengan nilai kebangsawanan yang dia punya, posisi yang dia punya, itu yang ditanggalkan, turun ke masyarakat, membuat sebuah organisasi yang begitu kuat, menampung para pemikir dan pemimpin bangsa kemudian, karena murid-muridnya adalah orang-orang yang tokoh-tokoh yang kemudian menjadi penggerak dan punya jasa yang luar biasa gitu ya. Sebut saja Bung Karno gitu. Itu lahir dari seorang guru bernama Host Cokro Aminoto. Jadi ketika kita bicara Raja Jawa tanpa mahkota, ini adalah sebuah simbol di mana atau ungkapan di mana memperlihatkan bagaimana seseorang yang punya posisi setinggi itu, tapi kemudian dia menanggalkan semua atribut itu dan melebur. Ada line yang luar biasa ya dari Cokro Aminoto. My favorite line in the movie. Ya, setinggi-tingginya ilmu dan sepintar-pintar siasat, sebentar siasat, semurni-murni tauhid.
orang kemudian bisa melihat bahwa kemudian bisa menangkap itu salah. Kita tetap harus bersiasat, seperti juga dalam politik harus selalu bersiasat untuk bisa survive. Apa yang Reza bisa membantah apa dari misalnya hanya penggalan bahwa dalam politik kita harus selalu bisa bersiasat supaya tetap survive. Kalau kita melihat dari 3 tadi, ada ilmu, ada siasat, ada tauhid. Kenapa seorang Cokroaminoto menggabungkan 3 elemen ini? Karena kehilangan salah satunya, maka ketika kita berbicara tentang gagasan bernegara, gagasan berserikat, karena kan beliaulah yang mendirikan Syarikat Islam pertama gitu ya. Maka akan ada hal yang tumpul atau janggal atau kurang. Maka 3 elemen itu menjadi sangat penting. Ilmu tanpa strategi, tanpa sebuah siasat, tanpa kata tauhid di dalamnya, maka maknanya akan jauh berbeda. Dan makna tauhid ini kan sebenarnya kalau kita ngomongin dalam, mungkin saya nggak akan jauh masuk ke ranah agama ya, tapi tauhid itu sebuah kemurnian kita kepada yang maha kuasa gitu. Jadi itu humanis sekali nilainya, sangat amat humanis. Dan nilai itu ketika diadaptasi, Pak Habibie juga pernah ngomong hal yang sama. Kalau kita punya cinta kita kepada yang maha kuasa, kita punya ilmu pengetahuan, kita punya strategi, siasat kita terjemahkan hari ini sebagai sebuah strategi gitu ya, maka itu akan sangat bermakna dan punya dampak. Kalau kita ngelihat ini semua kan, apa sih yang kita bisa lihat dari ketiga itu? Ya, ketiga itu akan punya nilai sama sistem yang kita adopsi sekarang. Kalau kita bicara tentang, balik lagi tentang demokrasi, maka ada kelompok-kelompok yang ketika nilai itu runtuh, yang paling terdampak salah satunya adalah kelompok-kelompok rentan. Mereka-mereka yang berada di bawah garis kemiskinan, mereka yang mungkin tidak seberuntung yang lain, masyarakat adat misalnya, tentu akan punya dampak-dampak gitu. Baik dalam bentuk dampak lingkungan dan lain-lain. Jadi aku kalau ngomongin itu tuh suka agak merinding sendiri gitu ya. Bagaimana dari seorang Cokroaminoto ada banyak hal yang masih sampai detik ini sangat amat relevan. Itu yang luar biasa. Dan itu nilai kepemimpinan dan juga banyak nilai-nilai hidup, ataupun dalam hari ini kita berbicara dalam kerangka demokrasi, itu sangat punya makna yang dalam. Masih relevan sampai sekarang. Sangat amat relevan. Bersiasatlah supaya untuk menang. Siapa yang nggak mau menang? Tapi berpeganglah terus dengan nilai. Karena itulah yang membedakan kita sebagai seorang manusia dan seorang pemimpin.